Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang medan magnet. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan nih. Ada banyak hal juga di situ yang sangat menarik untuk kita pelajari ya terkait dengan medan magnet. Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasan-pembahasan yang lebih kompleks ya, kita perhatikan hal yang sangat sederhana gitu ya. Baik. Saya punya ini medan magnet pada kawat lurus berarus gitu ya. Nah, gambarannya seperti ini. Kalau misalkan saya punya kawat ini ya, saya punya kawat ini ya, kawat ini saya aliri arus. Nah, ini yang warna kuning ini ya. Arusnya saya lambangkan dengan I. Nah, ternyata di sekitar kawat berarus ini ya, di kiri dan kanan, depan dan belakang itu akan ada medan magnet. Ya, akan ada medan magnet yang arahnya mengikuti arah lingkaran keempat jari ini ya. Kalau misalkan kita misalkan dengan apa namanya kepalan tangan kita yang sebelah kanan ya. Jadi ini adalah tangan kita sebelah kanan gitu. Nah, yang keempat melingkar jari ini adalah arah B-nya. Nah, ini yang ditunjukkan dengan arah panah warna merah ini, yaitu arah medan magnetnya. Nah, sementara arus ini tadi kita arah ke atas itu ditunjukkan dengan arah ibu jari. Ya, arah ibu jari yang berarah ke atas ini. Nah, saya ulang sekali lagi, kalau arah ibu jari ini arah ke atas, ini menunjukkan arah I-nya, arah kuat arusnya, maka keempat melingkar jari ini menunjukkan arah B-nya, yaitu arah medan magnetnya. Gitu. Nah, gambaran tentang arah I dan B ya. Ini secara sekilas bisa kita tuliskan bahwa arah arus listrik ya itu tegak lurus dengan arah medan magnet. Nah, gitu. Sehingga kalau misalkan kita ambil segmennya, kita ambil bagian-bagian yang amat kecil pada tempat-tempat tertentu ini ya. Jadi ketika ini I-nya ke sana, maka pada tempat tertentu yang amat kecil di sana, maka akan punya arah tegak lurus dengan I-nya. Nah, di sini ini pada tempat anak panah ini ya, ini akan membentuk sudut 90 derajat terhadap I-nya gitu. Begitu juga di tempat-tempat yang lain sama, kita ambil bagian kecilnya, maka nantinya akan kita temukan B yang arah tegak lurus dengan I, seperti itu. Jadi perlu diingat bahwa arah arus listrik itu selalu tegak lurus dengan arah medan magnetnya, begitu. Nah, kemudian gambaran juga yang ada di sebelah kanan ini ya. Ini ada kawat gitu ya, kawat berarus dialiri dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, dengan demikian maka arah arusnya itu berarah ke sana seperti tanda panah ini. Nah, kalau jempol kita ya, kalau tangan kanan kita, ini sesuai dengan aturan tangan kanan intinya. Jadi arah tangan kanan kita ke arah situ, ini jempolnya, kemudian maka kita akan dapatkan arah keempat melingkar jari itu ke arah situ. Nah, coba silakan dipraktekkan gitu ya. Jadi jempol tangan kanan itu diarahkan ke sini. Nah, maka nanti keempat melingkar jari akan mengarah ke sana. Nah, akan mengarah ke situ. Nah, inilah arah B-nya. Inilah arah medan magnetnya begitu. Nah, kemudian kalau misalkan saya punya bidang seperti ini ya, saya punya bidang, ini anggap bidang ini berdiri gitu ya. Bidangnya berdiri ya di depan kita gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita luncurkan tanda panah ke sana gitu. Nah, pada permukaan bidang ini. Jadi bidang ini menghadap kita itu, kita panah dari arah situ. Nah, kita tembus ke sana gitu ya. Nah, maka nanti dikatakan bahwa kalau kita melihat dari sebelah sini ya, mata kita ada di sini gitu. Maka tempat keberangkatan tanda panah ini tadi atau pangkalnya ya, pangkalnya anak panah ini kan punya tanda silang ya gitu. Nah, itu tempat mengkaitkan senarnya gitu ya, tempat mengaitkan senarnya, kemudian kita lepaskan anak panahnya kan ke sana arahnya seret gitu ya. Nah, maka bagian yang terlihat di sini oleh mata kita, bagian belakang yang kita lihat oleh mata kita di sini, maka akan kelihatan tanda silang
Ini gitu. Yaitu tempat mengkaitkan tadi yang namanya senarnya tadi. Nah, gitu. Nah, tanda silang inilah menunjukkan bahwa nanti untuk disepakati ini arah medan magnetnya akan menembus bidang, akan masuk bidang. Ya, ini arah B, arah medan magnet ini nanti dikatakan menembus bidang. Nah, gitu atau masuk bidang. Nah, ini masuk bidang. Bidang apa? Bidang yang ada di depan kita ini tadi. Nah, tetap mata ada di situ. Kemudian ada kasus berikutnya. Nah, ada anak panah datang dari sebelah sana. Nah, gitu. Nah, kalau anak panah datang dari sebelah kanan, kemudian mata kita ada di sini, yang kita lihat di sini, yang kita lihat pertama kali adalah tanda titik. Ya, tanda titik. Ini titik kan? Ya, tanda titik. Nah, ini menunjukkan bahwa arah B-nya itu keluar bidang. Ya. Jadi dari sana kan dipanah. Oh, itu ternyata nyampe di situ ada tanda panah itu ya. Pertama-tama kan titiknya yang kelihatan itu. Maka ini dikatakan keluar bidang. Kalau ini tadi adalah masuk. Yaitu masuk bidang, ini keluar bidang. Nah, nantinya disepakati untuk yang B masuk bidang itu tandanya adalah silang. Sementara arah B yang keluar bidang itu tandanya adalah titik. Nah, gitu. Ini adalah tanda B yang keluar bidang, yang itu adalah B yang masuk bidang. Gitu. Baik, saya punya contoh soal, ya, contoh soal seperti ini. Nah, ini saya punya kawan lagi, saya aliri arus ya, ke kanan. Ya, saya aliri arus ke kanan, berarti kalau ini arusnya DC, kan sini plus, di sana min, ya, gitu ya, mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, ini arusnya saya arahkan ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya tanya itu kemana arah B, kemana arah medan magnet yang terletak di atas kawat ini, sesuai dengan yang saya tunjuk ini ada tanda panah, kemana arah B yang ditunjuk oleh tanda panah di sini atau di atas kawat. Nah, jempol kita atau tangan kita arahkan ke kanan, ya. Genggaman tangan kita genggaman tangan kanan kita itu jempolnya kita bawa ke kanan, kita bawa ke kanan. Nah, titik di atas ini, ya, titik di atas ini, maka akan kita dapatkan bahwa arah B-nya nanti, ya, arah B itu akan keluar bidang, ya, keluar bidang. Jadi arah B-nya ini nanti akan keluar bidang, tandanya adalah titik. Nah, coba kita praktekkan dengan aturan tangan kanan yang menggenggam seperti ini tadi. Kemudian jempolnya kita arahkan ke kanan. Ya, jempolnya kita arahkan ke kanan. Maka nanti di bagian atas dari kawat itu akan kelihatan keempat melingkar jari itu menuju kita. Ya, di keempat melingkar jari itu menuju ke arah kita. Nah, menuju ke arah kita itu yang kelihatan pertama adalah tanda panahnya, yaitu titiknya itu, ujungnya tanda panah itu kita ibaratkan titik. Nah, di situ tandanya titik. Nah, B-nya menuju kita atau menuju pembaca boleh gitu. Nah, sementara yang ada di bawah, nah, coba diputar genggaman jari sebelah kanannya tadi. Nah, jempolnya tetap mengarah ke kanan, kemudian keempat melingkar jari ada di bawah. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, maka nanti akan kita dapatkan bahwa arah B-nya, arah medan magnet itu menembus bidang. Ya, menembus bidang. Nah, ini diberi tanda silang. Nah, begitu. Nah, kasus yang hampir sama tapi arahnya beda. Nah, kalau I-nya saya arahkan ke sana, I-nya saya arahkan ke sana. Nah, maka pada titik di sini, nah, silakan dicoba. Nah, sesuai dengan aturan tangan kanan tadi, silakan dicoba. Nah, ini ke sana, itu namanya aturan tangan kanan Oersted ya sebenarnya. Nanti di bagian belakang kita akan bahas. Ini sementara di sini kita bahas arahnya dulu. Nah, di sebelah atas ini ada B. Nah, B arahnya bagaimana kalau seperti ini? Menembus bidang atau masuk bidang.
Ini masuk bidang. Sementara yang di sini, nah, B-nya itu akan berarah keluar bidang. Nah, silakan dicoba jempolnya. Oke. Sementara saya juga punya kasus seperti ini. Nah, arusnya berarah ke atas. Oke. Di sebelah kiri dan kanan yang ditanyakan. Di sebelah kiri dan kanan tanda panah nanti kemana arah B-nya. Nah, gitu. Kita dapatkan arah B di sebelah kiri itu adalah keluar bidang. Ya, arah B di sebelah kiri keluar bidang, sementara B di sebelah kanan itu adalah masuk bidang. Nah, begini. Nah, ya mari coba diulang berkali-kali ya, biar nanti bisa lebih dipahami secara detail gitu. Oke, tetap semangat, tetap untuk belajar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.